it's nice to see you again. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Remember, stay on your seat, obey, watch, and listen. Okay? Wah, maaf anak-anak, sebentar ya. Ini ada telepon. Oh, Pau video call Miss Rena. Miss Rena angkat sebentar ya, anak-anak. Hai Pau, how are you today? Happy birthday ya Pau ya. Anak-anak, sepertinya Pau sedang marah. Kita coba tanya ya, kenapa Pau? Sepertinya Pau sedang marah ya. Apa yang sedang terjadi? Coba ceritakan sama Miss Rena. Papa marah nih. Soalnya Brownie rusak mainan kesayangannya Papa. Padahal itu kan hadiah dari papa mamanya Papa. Oh, Miss Rena turut sedih ya. Apakah Brownie memberitahu Pau kenapa Brownie lakukan itu kepada Pau? Brownie bilang dia iri karena dia tidak punya mainan yang bagus seperti punya Papa. Oke, Pau. Lalu, apakah Brownie sudah meminta maaf kepada Pau? Sudah, Miss Rena. Brownie sudah say sorry ke Papa. Tapi Papa bilang ke Brownie, Papa tidak akan memaafkan Brownie. Nah, anak-anak, sekarang Miss Rena mau bertanya. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Coba kirim chat ke Miss Rena. Kalian boleh sharing. Wah, terima kasih ya yang sudah mengirimkan chat sharing ke Miss Rena. Nah, sekarang Miss Rena mau bertanya lagi. Menurut kalian, adakah manusia yang tidak pernah melakukan dosa? Boleh kirim jawabannya ke chat ke Miss Rena. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kita semua adalah manusia yang berdosa. Tidak ada yang hidupnya selalu benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan seorang raja seperti Raja Daud juga pernah melakukan kesalahan. Huh? Yes, Your Majesty. God wanted me to speak to you, and these were his words. You were a shepherd, and I made you a king. I blessed you with wives and children, made you rich and powerful. Oh no! Why did you disobey me? You killed Uriah and took his wife. I will stir up evil against you out of your own house. Other men will take your wives, and your child born of adultery will die. Oh no! I have sinned against the Lord. Have mercy on me, oh God, please! Please wipe away my sins, my Lord, please! David wept his heart out. His heart was broken when he realized his mistake. Anak-anak, Daud menyadari bahwa ia telah berdosa. Lalu Daud berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Mengapa Daud berdoa seperti ini ya? Coba pikirkan. Ya, karena Daud percaya Tuhan menyediakan pengampunan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, sama seperti Raja Daud, kita
harus sadari bahwa kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita akui dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan daripadanya. Tuhan senantiasa menyediakan pengampunan bagi kita semua. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita apa yang harus kita sampaikan ketika kita berdoa. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Salah satu bagian dari doa Bapa kami adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus sudah lebih dulu loh mengampuni dosa kita. Maka kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita sama-sama belajar dari apa yang Papau alami tadi. Memang terkadang tidak mudah untuk bisa memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita sedih, kita marah, kita kecewa atas apa yang orang lakukan kepada kita. Tapi gimana, Miss? Kalau Papa tidak mau mengampuni, harus sampai berapa kali Papa harus mengampuni orang lain kalau dia terus bersalah kepada Papa? Wah, pertanyaannya Papa ini sama seperti yang ada di Alkitab ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, Bapak sekarang sudah tahu kan apa akibatnya jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Iya, Miss Rena.
Tapi Papa tetap tidak mau memaafkan Roni. Papa sakit hati. Mainan Papa rusak. Iya, Papau. Miss Rena mengerti. Papau sedih. Nah, Tuhan mau ingatkan kita juga melalui firman Tuhan tentang doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni dosa kita. Coba kita renungkan bersama. Sebenarnya kita ini tidak pantas untuk diampuni. Karena kita manusia yang berdosa. Kita berulang kali menyakiti hati Tuhan melalui perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita. Ya, semuanya. Tapi Tuhan mau mengampuni kita, bahkan rela memberikan nyawanya untuk kita di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita perlu ingat bahwa kita manusia berdosa. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita akui dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mohon Tuhan menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Ingat doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja ya. Doanya ada lanjutannya. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, kita belajar untuk mengampuni orang lain bukan karena orang tersebut pantas untuk kita maafkan, karena kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita. Maka kita mau berbesar hati untuk mengampuni orang lain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sekarang gimana? Papa mau maafkan Brownie? Gimana ya, Miss? Iya deh, oke. Setelah ini, Papa mau ajak Brownie video call juga. Papa mau maafin Brownie. Wah, good. Jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengampuni kita ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan kita juga mau mengampuni ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dalam ibadah kami hari ini yang mengajarkan kami melalui salah satu bagian dari doa Bapa kami untuk kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Engkau telah lebih dulu mengampuni kami dari segala dosa kami. Sekalipun tidak mudah bagi kami, tapi kami mau melakukannya karena kami mau taat. Mampukan dan tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.